Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Toro3 Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang Pi Network. Apakah akan listing di bursa atau di exchange kripto? Oke, kita bahas sesuai dengan data, fakta, dan ini valid langsung tertulis dari perusahaan Pi Network itu sendiri. Kalian boleh scroll dan kalian silakan dibuka baik-baik aplikasi Pi Network kalian langsung pilih di titik 3 garis atas bagian atas, lalu kalian scroll paling bawah. Kemudian kalian tinggal pilih yang paling bawah ada tulisan TOS, yaitu singkatan daripada Terms of Service. Artinya apa itu? Terms of Service itu adalah ketentuan layanan. Ya. Ketentuan daripada perusahaan Pi Network dan layanan yang ada di dalam rantai sosial pengembang jaringan Pi Network. Jadi itu sudah ditulis semua oleh perusahaan Pi Network yang didirikan oleh Dr. Nicholas Kokkalis. Dan sekali lagi, kalau ada YouTuber atau pioner yang belum tahu tentang ini, berarti nggak layak kalian tonton dan nggak layak kalian percaya omongannya. Apalagi ngambil informasi yang bukan dari core team, hanya ngambil informasi dari media-media di mana media itu bukan resmi, dari media core team, dan juga bukan bagian daripada pioner. Hanya mengambil konten-konten hoax, kalian percaya dan dibumbui oleh angin surga, kemudian kalian akan diperdaya untuk terus berhalusinasi sehingga nanti kalian kecewa. Jadi Pi Network ini proyek yang bagus tetapi digoreng-goreng, dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan ngasih atau memberikan informasi itu bingung. Apakah Pi Network nanti terdaftar di bursa atau enggak? Pi Network itu tidak terdaftar di exchange, nggak terdaftar di bursa. Pi Network itu harganya stabil. Pi Network itu digunakan untuk alat pembayaran. Ya, itu nggak ngerti kripto sama sekali dia. Asli, nggak ngerti kripto sama sekali. Apalagi hidup di Indonesia ini. Aduh. Oke, jadi kalau kalian nonton channel ini, saya akan coba mengedukasi kalian. Oke, sekali lagi, Pi Network. Kita baca tentang Terms of Service ini. Kalian sudah diterjemahkan. Silakan baca di situ dari ketentuan layanan, pembaruan terakhir diposting 6 Januari 2023, pemberitahuan penting perjanjian. Perjanjian ini tunduk pada arbitrase yang mengikat dan pengecualian hak tindakan kelas sebagaimana tertera pada bagian 15. Harap baca perjanjian ini dengan seksama. Jadi kita mendaftar di aplikasi Pi Network itu kita sudah menyetujui perjanjian persyaratan yang sudah tertulis dalam Pi Network atau pengembang developer Pi itu sendiri. Jadi kalian kalau baca ini semuanya nanti kalian tahu. Oke, saya percepat saja. Nomor 1 itu ada namanya penerimaan persyaratan. Saya nggak baca semuanya, yang jelas kalian harus simak ini. Kemudian modifikasi ketentuan layanan, kemudian kelayakan. Nah, ini yang di poin 3 ini. Kelayakan ini banyak sekali yang jadi problem. Jadi para pioner yang bingung gitu ya. Ada seseorang yang sering bertanya kepada saya di WhatsApp, japri secara langsung, akunnya itu KYC dan tertolak, kemudian KYC lagi. Masalahnya dia KYC dengan HP yang berbeda dan itu akun anaknya. Bagaimana dengan akun anaknya itu? Misalkan Anda punya anak, punya HP, Anda gunakan untuk mining dan Anda menyematkan nama anaknya. Kemudian Anda harus KYC dengan data pribadi anak Anda. Nah, di sini kalian boleh baca di kelayakan nomor 3 ini. Ya, saya bacakan. Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Anda sepenuhnya mampu dan kompeten untuk menyetujui syarat, ketentuan, kewajiban, pernyataan dan jaminan yang ditetapkan dalam ketentuan ini, bahwa Anda menggunakan situs ini semata-mata untuk menggunakan pribadi Anda, dan bahwa Anda akan mematuhi dan menaati ya ketentuan ini. Situs ini tidak
ditunjukkan untuk pengguna yang berusia di bawah 13 tahun. Jadi sudah jelas ya, kalau Anda masih ngeyel, ya di aplikasi Pi Network itu bukan diperuntukkan untuk anak di bawah 13 tahun. Alias ya sesuai dengan Depnaker lah, Departemen Ketenagakerjaan, yang namanya masih di bawah umur ya nggak boleh dong, ya kan, untuk bermain atau untuk bekerja lah, ya kan, itu masih di bawah umur. Jadi masih ada perlindungan anak. Oke, jadi kalau Anda ingin KYC dengan data anak yang di bawah 13 tahun itu nggak bisa, tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 13 tahun. Kemudian terkait dengan kata sandi dan keamanan akun, Anda boleh baca semuanya di poin 4, kemudian pengajuan di poin kelima, kemudian penggunaan yang dapat diterima. Ini dia ya teman-teman, kalian boleh baca nomor poin ke-6-nya, masalah tentang penggunaan yang dapat diterima. Kemudian representasi jaminan dan resiko ada di poin 7. Kemudian di poin bawahnya 7.1-nya penafian garansi, ada juga 7.2-nya yaitu kecanggihan dan risiko sistem kriptografi. Dengan ini saya bacakan ya, dengan memanfaatkan layanan atau berinteraksi dengan konten atau platform dengan cara apapun, Anda menyatakan bahwa Anda memahami risiko bawaan yang terkait dengan sistem kriptografi dan menjamin bahwa Anda memiliki pemahaman tentang penggunaan dan seluk-beluk token kriptografi asli seperti Ethereum dan Bitcoin, token berbasis kontrak pintar seperti yang mengikuti standar token Ethereum, dan sistem perangkat lunak berbasis blockchain. Jadi Pi Network ini ya kripto. Sekali lagi, di kripto di Indonesia itu nggak bisa buat alat bayar. Kalau masih ngeyel aja berarti memang Anda ini memang nggak tahu tentang kripto ya. Nah, kemudian jadi solusinya gimana dong Pi Network? Ya solusinya listing di exchange. Nah, terkait dengan listing di bursa, kalau masih bingung juga, saya pertegas lagi, nanti saya bacakan sesuai yang disampaikan dari Terms of Service dari Pi Network itu sendiri. Oke, saya bacakan yaitu tentang di sini ya, di poin yaitu 7.5, volatilitas mata uang kripto ya. Ini poin yang paling penting, yang paling mendasar. Saya yakin YouTuber ya yang baru-baru ini yang koinnya masih 1000 itu masih jauh pengertiannya ya dengan saya. Saya yakin itu ya, karena saya udah mining lama dan saya sudah mempelajari kripto sudah lama, sejak sombong amat, sejak Bitcoin tahun 2014 ya. Sejak 2014 saya sudah mengenal yang namanya kripto. Jadi ya ada sedikit ilmu lah buat disombongkan ya enggak? Sombong amat. Jadi kalian harus pahami ini. Jadi asal jangan bikin konten asal-asalan, kalian percaya tuh sama YouTuber yang nggak berani nampakkan mukanya, hanya bilang ngasih motivasi tapi nggak ngerti tentang kripto gitu. Kemudian bahwa kalian percaya gitu ya dengan omongan dia yang dijiplak-jiplak dari konten-konten hoax gitu. Bahkan hari ini pun sampai konten dia gitu ya yang terakhir diposting malam ini ya, itu nggak tahu Pi Network itu listing di exchange atau enggak nantinya, atau di bursa atau enggak, dia masih bingung. Itu aja kalian masih tonton videonya. Ini sudah jelas dia nggak baca di sini gitu loh, nggak tahu data dia. Ya, saya greget bener sama orang itu. Kenapa? Nggak tahu tapi kontennya semangat bener ya. Yang lain aja pada diem ya. Konten kreator Pi Network tuh banyak ya yang barengan dengan saya. Ya, itu sudah akhir-akhir ini masih surut ya. Males bahasnya tentang Pi Network. Kenapa? Karena dia tahu, ya udah tahu gitu loh. Nggak kayak yang excited ini, nggak tahu Pi Network tapi ngonten terus tentang Pi Network yang salah-salah terus. Ya, saya pertegas nih, ya sesuai data dengan yang ada di Terms of Service dari Pi Network itu sendiri. Volatilitas mata uang kripto. Anda memahami bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif. Ya, karena banyak faktor termasuk namun tidak terbatas pada adopsi, spekulasi, teknologi, dan resiko keamanan. Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet tuh ya,
Anda juga mengakui ya bahwa setelah mainnet Pi aktif atau Pi terdaftar di bursa. Sampai sini kalian masih nggak ini lagi ya, nggak dong dong, jangan bilang dang dong aja ya, tapi nggak dong intinya. Pi akan memiliki volatilitas yang sama ya dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya. Sampai poin sini masih belum paham juga. Jadi Pi itu akan memiliki volatilitas yang sama seperti kripto yang lainnya. Anda juga mengakui bahwa biaya bertransaksi pada teknologi tersebut bervariasi. Biaya untuk KYC, biaya transaksi Pi itu kan 1 Pi. Ya 0,1 untuk biaya gasnya, untuk biaya KYC-nya 1 Pi. Masa iya biaya 1 Pi itu biayanya kalau harganya 4,7 M, masa iya untuk biaya KYC harganya segitu mahal? Kan nggak logis gitu. Sedangkan core team sendiri ditanya itu nggak pernah mengatakan 4,7 M ya. Jadi keliru ya, pemahaman selama ini Anda keliru. Oke, ngasih motivasi bagus tapi nggak menyesatkan. Kemudian Anda juga mengakui bahwa biaya transaksi pada teknologi tersebut bervariasi dan dapat meningkat sewaktu-waktu yang menyebabkan dampak pada aktivitas apapun yang terjadi di blockchain. Anda mengakui risiko ini dan menyatakan bahwa social chain tidak dapat bertanggung jawab atas fluktuasi atau peningkatan biaya tersebut. Masih nggak percaya juga. Kemudian Anda boleh baca yang poin 7.6 keamanan aplikasi, kemudian ganti rugi poin 8-nya sampai terakhir ini ada beberapa poin yang perlu Anda baca semua. Kalau Anda belum paham tentang Pi Network, ya, pahami juga white paper-nya. Sampai poin 17 ini ada transfer dalam aplikasi. Ya, jadi jelas ya bahwa Pi Network setelah open mainnet itu nanti akan terdaftar di bursa. Pertanyaannya sejauh ini di coin market cap di MC atau CMC itu apakah itu dari Pi yang sebenarnya? Itu bukan ya. Core team secara tegas itu belum melistingkan koinnya ya di bursa manapun. Sampai hari ini bahwa Pi Network itu belum ada nilai, belum ada harga sama sekali. Koin-koin yang ada di market itu baik di exchange manapun itu adalah koin IOU. Apa itu koin IOU? Kalian boleh search di Google ya. Jadi jangan terlalu katrok ya. Menambah literasi lah kalian cari di Google. Koin IOU itu singkatnya lebih gampang memahami adalah di mana koin itu bukan koin sungguhan dari developernya. Si exchange ini dia hanya sekedar melisting saja ya, sekedar melisting di exchange-nya yang dia bikin itu nanti dia bertanggung jawab mengganti kalau dia benar-benar nanti Pi Network sudah open mainnet ya. Dia bertanggung jawab atas melistingnya koin tersebut. Dia nanti akan mengganti sesuai yang dia listing dengan harga itu. Jadi itu koin-koin bukan koin sungguhan ya. Kalau kalian beli bisa, tapi nggak bisa dicairkan. Itu yang bahayanya gitu. Jadi sudah jelas ya bahwa Pi Network itu akan terdaftar di bursa. Tapi untuk sekarang ya yang ada di bursa-bursa itu bukan Pi Network yang kita tambang ya. Sampai sini jelas ya. Ini keterangan valid dari terms of service Pi Network itu sendiri. Sampai sini ada yang belum paham juga, masih bingung juga. Pi Network itu nanti harganya stabil ya. Nggak mungkin dong kalau listing di exchange itu harganya stabil. Makanya Dr. Nicholas punya strategi. Bagaimana strateginya? Di awal Dr. Nicholas membangun ekosistemnya gitu. Untuk harga apakah benar 4,7 M atau ya itu kan permintaan komunitas. Tergantung nanti setelah open mainnet tetap listing di bursa. Kalau nggak listing di bursa percuma ya. Di Indonesia tidak bisa digunakan untuk alat bayar. Sampai sini masih belum paham juga tentang Pi Network, keterlaluan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.